Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sedang jemaah yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat lahiriah berupa sehat walafiat, panjang umur, waktu yang senggang, maupun nikmat batinnya, iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki, melangkahkan hati dan pikiran dan semua yang ada dalam diri kita ini ke masjid yang mulia ini dalam rangka ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa semoga amaliah kita, baik ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, ritual maupun sosial, semuanya terima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Talufal fakir berwasiat pribadi khususnya dan buat kita semuanya secara umum untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Hadirin jemaah rahmati Allah, tak terasa sudah hampir 2 minggu kita meninggalkan Ramadan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya masih diberikan kenikmatan panjang umur, sehat walafiat, dipertemukan dengan bulan Syawal. Sudah banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat-nikmat, waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang istimewa yang Allah berikan kepada kita semuanya, semata-mata adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan Ramadan yang lalu untuk memperbanyak amaliah ibadah, untuk memperbanyak taubat, agar amaliah kita setelah Ramadan menjadi meningkat, agar dosa-dosa kita selama Ramadan yang lalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya adalah selepas Ramadan kita menjadi manusia-manusia yang bersih, yang suci, suci lahirnya, suci batinnya, seperti bayi yang berlahirkan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita Ramadan sudah lewat, Ramadan sudah berlalu, tinggal bagaimana kita sekarang ini ujian selanjutnya. Kalau Ramadan yang lalu udah lewat, sekarang cerita selanjutnya bagaimana? Apakah amaliah-amalan kita selama Ramadan kita tinggalkan begitu saja jadi ibadah musiman, atau amaliah-amaliah Ramadan kita jaga saking senangnya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ngasih kita kenikmatan yang luar biasa, panjang umurnya, sehat badannya, bisa merasakan nikmat ibadah selama Ramadannya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian kita belum selesai. Ujian kita selanjutnya adalah bagaimana menjaga amaliah-amaliah kita yang sudah kita jaga, kita rawat, kita latih, kita madrasah, kita tarbiyah selama Ramadan yang lalu. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang ibadahnya musiman doang. Ramadan rajin ke masjid, Ramadan rajin baca Quran, selepas Ramadan hilang lagi begitunya. Maka jemaah dirahmati Allah, tujuan Ramadan tidak seperti itu. Tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Selepas Ramadan kita menjadi manusia-manusia hamba-hamba Allah yang ibadahnya meningkat sebagaimana makna Syawal, peningkatan. Paling tidak ya kita menjaga istiqomah, merawat amaliah-amaliah ibadah kita yang selama Ramadan kita kerjakan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang singkat ini paling tidak ada beberapa amalan, karena kita sudah memahami bahwa tugas kita selepas Ramadan belum selesai. Tugas kita adalah menjaga bagaimana spirit Ramadannya, semangat Ramadannya, nuansa Ramadannya kita hidupkan dalam kehidupan kita, baik zahir dan batin.
Ada beberapa amaliyah jemaah dirahmati Allah yang pasti bisa kita kerjakan. Selama Ramadan kita kerjakan, selepas Ramadan seyogyanya juga bisa kita jaga, kita rawat. Apa itu? Yang pertama jemaah dirahmati Allah, amaliyah Ramadan yang seyogyanya harus kita jaga, kita rawat. Kalau saya katakan buat saya pribadi wajib dah. Apa itu? Sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Ini amalnya sudah kita rawat selama Ramadan. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isya, sampai qiyamul lailnya. Maka jemaah dirahmati Allah, tujuan dari madrasah Ramadan, sebagaimana manusia ketika sudah dididik, ditarbiyah, dilatih, di training campnya, ya, dilatih segala macam dari fisik maupun batinnya, maka seyogyanya juga selepas tarbiyah Ramadan dia jadi kualitasnya yang lebih baik. Paling tidak ya dijaga minimal amaliyah setelah fardu berjamaahnya yang tepat waktu selama Ramadan bisa kita jaga, kita rawat. Maka selepas Ramadan ini juga mesti kita jaga, kita rawat. Spirit Ramadannya harus kita jaga. Jadi jangan sampai ibadah tepat waktu berjamaah di masjid hanya ketemu di Ramadan saja. Bukan itu tujuan Ramadan. Maka jemaah dirahmati Allah, yuk saya mengajak, saya pribadi khususnya dan buat kita semuanya, agar kita bisa menjaga spirit Ramadan. Yang pertama itu adalah sholat fardu tepat waktu berjamaah. Wabil khusus ibadah sholat subuh berjamaahnya. Bagaimana enggak berkahnya ketika Ramadan? Keberkahan subuhnya diawali dengan sahurnya, diawali dengan qauliyah subuhnya, sholat subuh berjamaahnya. Kata Nabi, andai kata umatku tahu bagaimana fadilah sholat subuh berjamaah, maka dia akan datang walaupun dengan merangkak sekalipun. Maka jemaah dirahmati Allah, sayang banget kalau Ramadan bisa kita jaga sholat subuh berjamaahnya, tapi selepas Ramadan kita tinggalkan kembali. Karena keberkahan itu ada di pagi hari. Apalagi kita yang kepengen hidup kita penuh dengan keberkahan, berkah yang bertambah amaliyah kebaikannya, berkah yang kebaikannya juga mengalir terus menerus. Bukan hanya buat pribadi tapi juga keluarga dan mungkin juga dengan jamaahnya. Maka jemaah dirahmati Allah, jadi yang pertama dari sekian banyak amaliyah Ramadan yang sudah kita pernah jaga, kita rawat, selepas Ramadan ibadah sholat fardu berjamaahnya, wabil khusus sholat subuh berjamaah bisa kita rawat, kita tingkatkan. Jadi yang pertama jemaah dirahmati Allah, bagaimana tidak berkahnya. Rasul pun dalam satu riwayat beliau berdoa buat umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Rabb, berkahi buat umatku pada waktu paginya. Rasul yang berdoa. Jadi kita saja, kita semua yang kepengen pekerjaan kita, rezeki kita yang kita ikhtiarkan, rumah tangga yang bisa kita rawat, putra putri kita sedang belajar agar punya keberkahan. Jadi yang pertama jaga sholat fardu berjamaah. Yang kedua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat amaliyah selama Ramadan. Selepas Ramadan kita jaga adalah memperbanyak atau istiqomah dengan sedekahnya, berbagi. Kalau ibadah dengan fisik, dengan hati, dengan lisan, semua bisa dan mampu. Tapi ibadah dengan harta, semua bisa dan mampu, tapi belum tentu mau, bisa jadi hitung-hitungan. Maka ini kesempatan buat kita semuanya. Sedekah bukan hanya di Ramadan saja, tapi sedekah berbagi dengan harta, sebagian harta yang Allah titipkan buat kita. Jadi bukan punya kita, Allah titipin, adalah dengan sebagian yang Allah titipkan buat orang lain. Maka jemaah dirahmati Allah, inilah semangat yang harus kita jaga, berbagi. Kalau Ramadan yang lalu ada takjilnya, maka sekarang ada fisabilillahnya di Masjid Az-Zuhud ini, masjid yang penuh dengan syiarnya. Kalau kita dengar infak sodakohnya, jumatannya, masjid yang lain mungkin sudah 1,5, 1 juta ke atas. Tapi kalau di bawah masih 1 juta, berarti masih ada yang kurang semangat sodakohnya. Maka mestinya selepas Ramadan berbagi, bersedekah, semangat juga terus tumbuh. Tidak hanya ketemu di Ramadan saja, apalagi Jumat yang penuh dengan berkah. Jadi jemaah dirahmati Allah, banyak waktu-waktu atau amaliyah Ramadan yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita umpamanya kepengen bagaimana strategi amaliyah kita yang bagus, ya cari amaliyah yang istimewa pada waktu Jumatnya, bisa jadi pada waktu subuhnya, sebelum sholat subuh kita infak sedekah di kotak amal jariahnya. Jadi jemaah dirahmati Allah, spirit Ramadan untuk meningkatkan amaliyah
harus kita hidupkan. Berbagi, berbanyak sedekah. Karena ibadah dengan sebagian harta itu tidak semuanya bisa, kalaupun bisa dan mampu, tapi belum tentu mau. Maka ini kesempatan buat kita semuanya. Jadi dalam Allah Subhanahu kita sempurnakan amalnya kita, ibadah fisiknya, hatinya, lisannya, dengan apa? Dengan berkorban dengan harta kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban itu beliau ketika waktu-waktu hijrah ke Madinah, para sahabat itu banyak yang pengen punya rumah, punya kapling dekat dengan Rasul. Tapi sahabat Sya'ban ini milih dia lebih jauh. Akhirnya sampailah ketika Rasul, sahabatnya pada ngomong, ya Rasul, ini Sya'ban ini kita mah pengen dekat dengan Rasul, tapi Sya'ban malah pengen jauh. Dalam satu keterangan 3 km ke Masjid Nabawi, ke Masjid dengan Rasulnya. Lalu sampailah Rasul dipanggil oleh Rasul, sahabat, sahabat memang benar, Anda memilih jauh rumahnya dari saya dibanding sahabat yang pengen dekat dengan saya. Betul ya Rasul? Emang kenapa sahabat? Ya Rasul, bukankah engkau pernah bilang bahwa siapa saja yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, setiap langkahnya menghapus dosa-dosanya, setiap langkahnya diangkat derajatnya. Rasul, ahsan, betul. Maka saya pengen pilih yang lebih jauh ya Rasul, karena saya pengen setiap langkah saya ke masjid, Allah hapuskan dosa-dosa saya, Allah angkat derajat-derajat saya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia Sya'ban. Kemudian satu ketika, dan beliau punya amalan yang sangat ciri khas. Beliau selalu menjaga salat subuh berjamaahnya, dan tepatnya juga di ujung depan kiri. Jadi ketika beliau tidak ada, Rasul lihat kemana Sya'ban. Lalu singkat cerita, coba antarkan saya ke rumahnya Sya'ban, karena biasanya ada di ujung, tapi kalau nggak ada di tempat dia salat subuh, punya ciri khas. Rasul sampai ingat begitu, luar biasa. Gimana nggak senang kalau Rasul yang ingat. Sampai ke rumah, ketika sampai, Assalamualaikum, keluarlah istrinya. Betul ke rumah Sya'ban, betul. Ada istrinya, betul. Kan Sya'ban kemana? Biasa salat subuh berjamaah, saya lihat subuh ini nggak ada. Ya Rasul, Sya'ban ketika sebelum azan subuh beliau wafat. Innalillahi. Wafat ya Rasul. Oh ya udah. Kemudian istrinya singkat cerita bertanya, Rasul, boleh saya nanya? Boleh, silakan. Rasul, ketika sakaratul maut suami saya berteriak 3 kali. 3 kali yang pertama, aduh kenapa nggak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa nggak lebih baru. Aduh kenapa nggak lebih banyak. Apa ya Rasul? Sahabat juga nanya. Lalu Rasul katakan, Sya'ban itu ahli surga, ahli jannah. Ahli surga ketika sakaratul mautnya, surganya ditampakkan di depannya. Betapa indah dan mewahnya buat dia. Jadi kenapa dia teriak, aduh kenapa lebih jauh? Karena surganya lebih mulia. Andai kata Sya'ban lebih jauh lagi, mungkin surganya lebih istimewa, lebih VIP. Kemudian aduh kenapa lebih baru? Karena beliau setiap kali mau subuh berjamaah ke masjid, ada orang yang kedinginan, pengen sholat juga. Tapi karena kedinginan, beliau biasa pakai baju double. Yang bagus di dalam, dobelannya agak nggak bagus. Akhirnya yang nggak bagus dikasih kepada orang tersebut. Kata beliau, andai kata lebih baru yang saya kasih buat orang yang mau sholat berjamaah di masjid, mungkin surganya lebih mulia lagi, lebih mewah lagi. Andai kata lebih banyak. Kenapa? Kata satu riwayat, beliau ketika mau sarapan susu, roti dan susu hangat, ketika itu ada yang meminta-minta karena belum makan, dikasihlah datu. Akhirnya dalam surga yang ditampakkan oleh Allah kepadanya, surganya begitu mulia. Kata beliau, andai kata lebih banyak yang saya kasih buat orang itu, mungkin surganya lebih mulia. Subhanallah. Ahli surga, ahli jannah, surga hanya ditampakkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita Sya'ban ini tentunya mempertegas buat kita juga. Amal kita tidak ada yang sia-sia. Ramadan tarbiyah buat kita semuanya, membiasakan amaliyah surga. Yang mudah-mudahan tentunya amaliyah sholat fardu berjamaahnya, wifus subuhnya, sedekahnya, berbagi dengan sesama, itu menjadi wasilah amaliyah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya amaliyah yang tidak boleh kita lupa adalah membaca Quran, tilawatul Quran. Karena baca Quran itu tidak harus bulan Ramadan saja, setiap waktu.
Bahkan Rasul dalam Quran itu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, umatku telah meninggalkan Al-Quran. Rasul juga sudah mengeluh umatnya kelak meninggalkan Quran. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Karena Quran itu satu juz itu 10 lembar. Satu lembar ada 2 halaman. Satu halaman kalau kita baca tartil dan santai 5 sampai 10 menit. Jadi tidak mungkin kita tidak sempat. Tidak mungkin kita tidak bisa kita baca Quran. Siapa yang tidak senang kalau kalamnya dibaca? Allah akan lebih senang dan maha senang kalau kalamnya dibaca. Apalagi kalau kita baca di dalam rumahnya. Kata Rasul, Zainu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah kita dengan bacaan Quran. Yang mati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir tentunya kita tidak ada amalan yang sempurna, tidak ada yang bisa istiqomah 100%. Jadi kita banyak muhasabah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita yang sudah lewat diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal saleh. Karena dalam kitab Minhajus Shawi itu dikatakan al-qalil yad'ul katsir. Amaliyah kita yang sedikit tapi kita rawat, kita jaga, itu akan mengajak kita kepada amaliyah yang banyak yang lainnya. Dan amaliyah saleh kita dalam Quran tafsir hadis surat An-Nas 97, Allah akan berikan rezeki yang halal, dikasih sifat qanaah, dibimbing hidupnya selalu berbuat amal baik. Dan yang keempat yang luar biasa, orang yang gemar beramal soleh maka dia merasakan halawatul ibadah, nikmatnya ibadah. Amal yang ibadahnya jadi candu, ketagihan dia. Kalau enggak sholat jamaah di masjid rugi, kalau belum baca Quran ada yang hilang, kalau belum sedekah ada yang kurang. Yang mati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali, Ramadan sudah lewat tapi semangat Ramadan kita jaga. Faida faragta fansab. Kalau udah selesai, kita siap-siap langsung amal selanjutnya apa? Ada ibadah kurban di depan mata kita. Kita persiapkan dengan lahir dan batin, terutama dengan harta kita. Mudah-mudahan kelak jika Allah sampaikan kita ke Idul Adha nanti, kita bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikri hakim fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu idzaman liman jahdi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wa fadhil khairat wa jitanibu as-sayyi'at. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa Allahumma ma'anna wa antum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma tub 'alaina wa dafa'na al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min budal muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.